Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fatur Rahman dengan NIM 05211603 di jurusan Sistem Informasi berada di UPBYJ. Jadi untuk kita langsung saja kepada case dan jadi berdasarkan tugas satu yang diberikan, ada studi kasus yang dilampirkan pada tugasnya. Yang mana tugas studi kasus itu adalah tentang case pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Lalu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, yang mana nanti tujuan di sini adalah kita bisa membuat entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan tolak yang sesuai dengan perancangan basis data yang telah kita pelajari berdasarkan modul yang diberikan oleh universitas. Sebelum masuk ke situ, kita akan masuk kepada penjelasan dulu mengenai entitas itu apa. Kalau di sini entitas adalah objek atau benda yang memiliki eksistensi dalam sistem dan perlu disimpan informasinya. Atau secara mungkin penjelasan lainnya adalah ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara data dalam sistem. Jadi sedikit penjelasan singkat, ini dalam ERD itu ada beberapa hal gitu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai tentang entity atau entitas itu. Nah, entitas itu apa gitu? Entitas itu adalah objek utama yang datanya disimpan. Jadi misalnya kita punya data mahasiswa mata kuliah dosen semester ini adalah entitas itu isinya. Dan yang disebut entitas. Lalu dalam entitas tersebut memiliki atribut. Jadi NIM, nama, program studi, alamat. Ini adalah atribut-atribut yang dimiliki oleh entitasnya sendiri. Nah, selain entitas juga atribut, kita perlu juga yang namanya relationship atau relasi itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk hubungan antara entitas. Misalnya mahasiswa nanti bisa mengambil mata kuliah atau dosen mengajar mata kuliah, atau misalkan nantinya mahasiswa kuliah di semester berapa gitu. Itu yang dinamakan dengan relationship gitu. Karena nanti pada case yang diberikan tadi itu ada beberapa relationship, seperti misalkan mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Itu adalah relasi gitu. Nah, lalu ini penjelasan tentang relasi gitu. Relasi itu ada tiga. Yang pertama ada one to many, serta many to many gitu. Jadi relasi one to one itu adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua gitu. Lalu ada relasi one to many adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Sedangkan many to many relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data tabel pertama berhubungan dengan lebih dan satu baris data pada tabel kedua. Nah, berdasarkan studi kasus yang telah kita dapatkan semua, maka nanti kita akan membuat bagaimana membuat IRD-nya tersebut gitu, berdasarkan entitas yang telah saya mappingkan di sini gitu. Karena berdasarkan studi kasus yang tidak diberikan gitu, secara entitasnya itu ada apa aja, tapi hanya dijabarkan bahwa mahasiswa memiliki mata kuliah ada dosennya kayak gitu ya. Nah, untuk hasil nantinya yang kita harapkan adalah akan adanya tabel mahasiswa, lalu ada tabel juga dosen serta mata kuliah gitu. Nah, mungkin nanti ini secara gambaran untuk tabel data secara real datanya gitu. Jadi nanti misalkan ada di tabel mahasiswa ada NIM-nya, ada namanya, terus program studinya dari mana itu. Lalu ada juga tabel dosen mata kuliah gitu, supaya kalau ini sebenarnya udah diambil berdasarkan select datanya gitu ya. Sehingga nanti mungkin akan kita pisah gitu, bahwa tabel dosen yang memiliki NIM dan nama dosennya, sedangkan mata kuliah memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah, terus SKS-nya SKS berapa gitu. Lalu di tabel pengambilan, tabel pengambilan adalah select data yang berdasarkan entitas yang kita buat gitu. Jadi berdasarkan entitas yang kita buat tuh nantinya akan memiliki data yang bisa diambilnya itu apa aja gitu. Nah, ini mungkin secara tampilan select datanya seperti ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke entitas, di sini saya mau coba gambarkan gitu, bahwa selama ini mungkin yang sering saya pakai untuk membuat entitas itu adalah menggunakan DB diagram, jadi online gitu, menggunakan web browser gitu. Nah, mungkin nanti entitas yang kita buat seperti ini, ada entitas mahasiswa, mata kuliah, dosen, juga semester gitu. Oke, mungkin kita sambil coba langsung praktek supaya sambil berjalan ya. Nah, ini untuk website yang saya gunakan itu namanya dbdiagram.io gitu. Nah, ini gratis, jadi biasanya saya gunakan di sini gitu. Oke, untuk tahap pertama di sini kita akan membuat dulu tabel dosen itu ya. Karena kan tadi sudah ada juga gitu ya di sininya gitu. Ada tabel dosen itu. Pertama kita buat tabel dosen dulu.
kita buat table dengan dosen. Nah, untuk penamaan database sebenarnya bebas ya, cuman biasanya kalau disarankan itu yang penting dia tidak menggunakan spasi, jadi dia boleh tuh menggunakan underscore atau dia menggunakan camel case gitu ya. Tapi sebaiknya sih untuk penggunaan table itu kecil semua gitu, jadi kalau misalkan ada tadi tidak ada suku kata dipisahkan menggunakan underscore atau garis bawah. Tapi di sini karena kita coba menggunakan kapital saja gitu ya, karena kebanyakan cuma satu kata gitu. Nah, lalu di dalam table dosen itu kita akan memiliki entitas apa aja gitu. Kita memiliki NIP, nama, departemen, sama email gitu. Nah, di sini untuk NIP kita masukkan. Nah, lalu setelah nama kolom akan diikuti dengan nama tipe data gitu. Nah, tipe data sendiri itu ada banyak rupanya gitu ya. Di sini kita coba simulasikan mungkin secara yang banyak digunakan menggunakan MySQL ya. Jadi kita misalkan masukkan untuk NIP itu biasanya kita pakai kalau NIP kan dia berupa kan seperti ini ya, berarti kita mau kita menggunakan string gitu ya, karena uh, ada karakter yang dimasukkan gitu dalamnya, tidak seperti ini gitu yang menggunakan integer. Jadi misalnya kita menggunakan string aja gitu. Asal kita pastikan bahwa table yang pertama itu biasanya dia adalah primary key. Nah, primary key adalah data yang tidak boleh duplikasi sama sekali atau harus unik gitu ya. Nah, lalu di dalamnya kita punya nama gitu ya. Selain pada nama udah pasti di sini kita isi pakainya string. Nah, ini terlepas nanti untuk prakteknya sih mau menggunakan varchar dengan value yang ditentukan atau tidak itu bebas ya. Cuman di sini karena berdasarkan DB diagram untuk string deklarasinya adalah string gitu. Lalu ada departemen yang sama. Oke, lalu isinya kita string dulu aja. Ada email. Sebenarnya bisa aja ditambah untuk nomor telepon dan lain-lain gitu, cuman karena di sini untuk kebutuhan kita simulasi bagaimana penggunaan ERD, kita buat sesimpel mungkin dulu ya. Lalu selain table dosen kita juga punya table mahasiswa gitu ya. Kita buat lagi table mahasiswa, ini menggunakan kapital ya, konsisten aja ya. Lalu ada name, kita isi juga dengan string saja. Ada nama program studi, tapi ini untuk alamat bisa diisi teks juga gitu ya. Untuk scope yang lebih besar gitu, takutnya memang dia pakai data yang lebih banyak. Nah, sebenarnya kalau memang untuk scalable-nya nanti mungkin departemen bisa dibuat table terpisah lagi, lalu program studi bisa dibuat table terpisah lagi gitu. Tapi ini untuk case yang lebih sederhana kita buat single table dulu aja gitu ya. Lalu selain table mahasiswa dan dosen kita juga punya table mata kuliah, yang mana di dalamnya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, skripsi, dan NIP dosennya ya. Di sini ada kode mata nama mata kuliahnya. Deskripsi serta kita isi string, lalu di sini ada nih dosen. Nah, di sini untuk dosen karena kita punya table dosen, kita bahkan buat relasi gitu. Jadi untuk relasinya seperti ini, dia punya referensi kemana gitu, misalkan kita punya relasi ke table dosen, lalu dengan isinya adalah nih. Nah, di sini kelihatan bahwa tabel mata kuliah ada NIP dosennya, dia memiliki relasi ke dosen. Oke, lalu apalagi satu lagi adalah semester. Kita buat tiga table untuk semester. Nah, isinya ada pada semester, tahun akademik, serta periode.
lain. Mungkin kita akan bikin coba satu table lagi gitu ya, yang mana nanti satu table itu misalkan eh, namanya kita buat pengambilan aja deh ya, kita buat pengambilan data. Nah yang mana nanti tabel ini tuh akan menampung beberapa data yang akan kita butuhkan dari data dosen, mata kuliah, serta mahasiswanya gitu. Jadi misalkan di tabel pengambilan ini kita masukkan NIM-nya gitu. Nah kan NIM-nya udah ada nih, tadi kita nomor induk mahasiswanya gitu ya. Kita maka ambil tuh referensinya dari mana gitu. Referensinya itu dari tabel mahasiswa, lalu ambil NIM-nya, lalu NIM, kita coba ambil lagi misalkan kode mata kuliahnya, kode mata kuliah itu kita ambil dari mata kuliah, tabel mata kuliah, kode mata kuliah, lalu kita ambil juga kode semester, kita referensinya ambil dari tabel semester, lalu kita juga mau ambil misalkan udah ya, udah semua ya, ini kita boleh tambahkan misalkan tanggal daftar misalkan ya, untuk kelengkapan datanya misalkan date, lalu nah sebenarnya harusnya di dalam setiap secara standar yang biasanya saya gunakan itu memiliki data yang udah pasti gitu, base-nya gitu, biasanya sih udah ada created add gitu, jadi karena kita coba simulasikan, kita buat simple aja gitu. Nah mungkin table relasinya akan seperti ini ya. Jadi kita punya berapa nih tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa semester gitu, yang mana tabel dosen pun memiliki aktivitas sendiri kepada mata kuliah gitu. Nanti mata kuliah punya relasi juga untuk ke data yang akan kita tukar, misalkan data mahasiswa beserta tanggal daftarnya gitu misalkan ya. Jadi kita bikin di sini gitu supaya data-data yang memang sudah ada dipisah di table itu punya identitasnya masing-masing gitu. Itu lalu ini ada relasi juga ya, relasi seperti itu. Mungkin kita lanjut ke lalu apa itu peran IR di dalam development gitu. Yang pertama jelas ya untuk struktur data gitu, jadi untuk memberikan visualisasi hubungan antar entitas gitu seperti apa, lalu membantu juga untuk desain efisien gitu, jadi untuk mencegah duplikasi dan jaga konsistensi data gitu. Jadi memang perancangan itu memang dilakukan di awal gitu ya, supaya mencegah adanya duplikasi data ke depannya gitu, serta menjaga konsistensi juga. Lalu komunikasi yang efektif, jadi untuk menyatukan juga pemahaman taktik gitu. Karena kan biasanya akan ada transfer knowledge ya, akan serta panduan implementasi jadi dasar kuat untuk bangunan database. Jadi memang pembangunan atau perancangan IR di awal itu sangat penting ya, untuk menjadi dasar yang kuat untuk sisi sistemnya tuh seperti apa ke depannya. Sekian dari penjelasan mengenai IRD itu